Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Halo teman-teman semua. Uh, Perkenalkan, nama saya Ahmad Munarul Hidayatullah. Dengan NIM G2310421, Prodi Sains Komunikasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik di mata kuliah Pengantar Organisasi dan Manajemen. Nah teman-teman, pada kali ini saya akan menjelaskan tentang artikel yang saya buat untuk memenuhi tugas salah satu matkul saya, di mana dengan judul Peran Komunikasi dalam Manajemen Organisasi yang Sukses. Oke, kenapa sih saya mengambil judul ini? Karena saya lihat organisasi itu pasti selalu berdampingan banget sama yang namanya komunikasi, teman-teman. Nah, uh, kalau misalnya kita lihat dari abstrak nih, teman-teman, komunikasi itu adalah proses komunikasi yang terjadi dalam suatu organisasi untuk memastikan bahwa setiap organisasi mengetahui tujuan, fungsi, dan tugas dari organisasi tersebut. Makanya, organisasi itu penting banget dalam komunikasi karena biar semua orang tuh tahu, biar semua orang yang ada di dalam maupun luar organisasi tahu bahwa tanya tujuan semua fungsi organisasi itu mau ngapain gitu. Sampai setiap nantinya mencapai goals yang diinginkan atau yang ditujukan oleh organisasi tersebut. Seperti itu. Nah, kalau misalnya kita lihat dari pendahuluan kali ini, ilmu komunikasi, kita kenal dengan komunikasi organisasi, terutama karena kita ngebahas ya tentang komunikasi organisasi. Apa sih komunikasi organisasi itu? Kalau di pendahuluan, bisa teman-teman nanti baca. Itu proses penyampaian pesan ataupun pertukaran pesan yang terjadi dalam suatu organisasi. Kayak gitu. Menurut Robbins, organisasi itu diartikan sebagai suatu unit sosial yang dikoordinasikan dengan sadar, yang terdiri dari dua orang ataupun lebih, yang berfungsi atas dasar yang relatif terus-menerus untuk mencapai suatu tujuan atau misalnya tujuan bersama, teman-teman. Nah, metode penelitian kali ini saya menggunakan metode yang kualitatif dengan metode kepustakaan atau literatur review. Pendekatan ini dipilih untuk menganalisis dan memahami konsep serta temuan empiris yang sudah ada terkait topik peran komunikasi dalam manajemen organisasi yang sukses, teman-teman. Jadi dengan metode ini saya mengumpulkan beberapa jurnal, beberapa artikel yang terkait dengan judul saya. Terus saya baca, saya kaji, saya baca hasilnya sehingga bisa mengumpulkan data-data dari situ, teman-teman. Nah, pada pembahasan hasil kali ini saya menemukan 5 pembahasan dan hasil. Kalau misalnya kita lihat dari yang pertama itu menyampaikan visi misi dan tujuan organisasi. Ini menjadi hal yang lumrah ya teman-teman. Di setiap organisasi itu harus punya visi misi, di setiap organisasi harus punya tujuan sehingga organisasi jalan sesuai dengan koridor yang sudah ditentukan dan disepakati, teman-teman. Seperti itu. Terus yang kedua ada menciptakan koordinasi antar departemen. Nah, ini menjadi sangat penting bagi departemen-departemen yang ada dalam organisasi tersebut. Karena kenapa? Kalau misalkan departemennya sendiri di dalam organisasi tersebut saling miskomunikasi, itu tidak akan bisa menyelesaikan atau sangat mempersulit untuk mencapai tujuan yang ingin dicapai oleh organisasi tersebut, teman-teman. Terus yang ketiga, ada membangun budaya organisasi yang kuat dan inklusif. Nah, yang dimaksud di sini adalah budaya organisasi itu, teman-teman pasti setiap organisasi itu mempunyai peraturannya, mempunyai budayanya, sehingga itu menjadikan branding bagi organisasi tersebut. Terus dengan bisa berpendapat secara inklusif, secara bebas di organisasi tersebut, sehingga semua orang pun bisa berpendapat dan bisa turut andil dalam pemikiran-pemikiran, dalam temuan-temuan untuk organisasi tersebut. Seperti itu, teman-teman. Terus yang keempat ada membangun kepercayaan dan hubungan yang kuat. Nah, ini menjadi sangat penting antara pimpinan organisasi sampai dengan struktur organisasi yang ada di bawahnya. Kenapa harus seperti ini? Karena kalau misalnya tidak ada membangun kepercayaan dan tidak ada hubungan yang kuat, akan sulit organisasi tersebut untuk mencapai hasil atau tujuan organisasi tersebut yang ingin dicapai, teman-teman. Seperti itu. Terus yang terakhir, yang kelima ada mengurangi konflik dan menyelesaikan perselisihan. Kenapa sih organisasi itu harus banget mengurangi konflik dan menyelesaikan perselisihan? Karena hal-hal seperti ini yang akan memecah belah organisasi, teman-teman. Ketika emang sekiranya kita bisa menghindari konflik tersebut, kita hindari. Cuman kalau misalnya kita sudah ada konflik tersebut dan susah untuk dihindari, sehingga kita bisa menyelesaikan perselisihan tersebut, teman-teman. Sehingga
kedepannya akan baik-baik saja. Seperti itu teman-teman. Nah, pada kesimpulan kali ini, komunikasi itu adalah landasan utama bagi manajemen organisasi yang sukses. Dengan komunikasi yang efektif, manajemen dapat menyampaikan visi dan misi, terus mengkoordinasikan tugas antar departemen, membangun daya yang kuat, serta memastikan pengambilan keputusan yang efektif, teman-teman. Komunikasi juga tetap justru berfungsi untuk memberikan umpan balik, memotivasi, terus memberdayakan dan mengolah perubahan dengan transparan, teman-teman. Seperti itu. Mungkin itu saja penjelasan dari saya di video kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wallahu yaqul haq wa yahdi sabil. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.